Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi yang pertama untuk bab 1 kelas 12 ya. Jadi kita akan mulai dari listrik dinamis. Oke, untuk listrik dinamis ya. Baik, untuk listrik dinamis, pembahasan pertama yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah tentang arus listrik. Nah, cukup banyak nanti yang akan dibahas di dalam listrik dinamis. Nah, listrik dinamis itu maksudnya apa? Listrik dinamis itu maksudnya adalah listrik yang bergerak. Ya, bahasa kasarnya adalah seperti itu karena dari kata dinamis. Ya, bahwa kita itu mempelajari listrik yang mengalir. Nah, yang mengalir ini dilambangkan atau direpresentasikan dengan arus listrik. Sebagai contoh adalah saya gambarkan tentang ada kabel. Nah, katakan ini kabel. Nah, di dalam kabel itu betul ya kalau ada serabut tembaga, ya, kawat tembaga dan sebagainya. Tapi kalau dilihat lebih dalam lagi, ya, itu akan ada yang namanya aliran arus. Nah, ada aliran arus listrik. Atau dilambangkan dengan arus listrik itu dilambangkan dengan I. Nah, ya. Nah, jadi kita itu bisa merasakan listrik, kita bisa memanfaatkan listrik. Listrik itu bisa digunakan di berbagai perangkat elektronik. Itu karena adanya aliran listrik atau aliran arus listrik di dalam kabel. Nah, kalau kabel itu tidak terhubung, maka arus listriknya pun tidak ada, seperti itu. Nah, apa itu arus listrik? Arus listrik itu disebabkan atau munculnya itu akibat adanya perpindahan muatan listrik ya. Nah, akibat adanya perpindahan muatan listrik. Nah, kita lihat dari kimia. Ya. Muatan listrik itu terbagi jadi dua, yaitu ada muatan negatif yang kita sebut sebagai elektron. Nah, muatan positif yang biasanya dalam kimia disebut sebagai proton. Nah, kita mengikuti dua hukum asalnya bahwa elektron itu pasti akan bergerak. Ya. Dari semua muatan, muatan yang mudah bergerak itu adalah elektron. Nah, maka karena arus listrik adalah perpindahan muatan listrik secara spesifik, ya kan? Secara spesifik arus listrik itu timbul karena adanya pergerakan muatan negatif atau elektron, ya. Itu kenapa bisa timbul adanya arus listrik. Sebagai contoh begini, saya gambarkan ini elektron. Nah, oke. Nah, di sini ada slot kosong. Elektron itu jumlahnya tidak terbatas, tapi kita batasin ya 4 biji saja. Baik, di sini ada tempat kosong. Nah, kalau elektron itu berpindah, maka dia akan pindah geser ke sini. Nah, sehingga nanti bagaimana? Sehingga nanti begini. Nah, nanti yang sisanya akan kosong. Nah, karena sudah pindah. Nah, akan jadi seperti ini. Kemudian nanti pindah lagi, ya. Elektron sebelahnya akan pindah ke sini, ya. Sehingga nanti akan jadi seperti apa? Ini, ya kan? Nah, begitu seterusnya. Nah, kekosongan ini, ya, kalau kenapa ada kekosongan? Kalau tidak ada kekosongan, rapat. Kalau rapat berarti elektron tidak bisa berpindah. Maka sunatullahnya atau hukumnya atau alamnya seimbang bahwa ada slot kosong atau ada vakansi bahasa Inggrisnya atau ada kekosongan. Ya, di sini ada kekosongan. Kita sebut sebagai kekosongan. Atau di dalam pembahasan fisika kita sebut sebagai biasanya adalah hole atau lubang ya. Nah, hole ini dianggap sebagai
muatan positif. Walaupun sebenarnya tidak, tapi dianggap sebagai muatan positif. Nah, karena elektron yang berpindah, hole-nya seolah-olah geser, ya. Seolah-olah geser. Jika dilihat ya, di sini awalnya di sini, ya kan? Lalu pindah geser ke sini. Lalu pindah ke sini. Nah, ini seolah-olah hole-nya itu geser. Seolah-olah. Ya, seolah-olah geser. Sehingga pergerakan hole itu nanti geraknya akan ke kiri kalau dari gambar. Tapi kalau elektron bergeraknya itu ke kanan, ya. Kalau di dalam gambar ini. Nah, maka dapat dikatakan bahwa pergerakan hole yang seolah-olah tadi bergerak itu akan berlawanan dengan pergerakan elektron. Dan ternyata arus listrik yang kita omongin tadi yang di atas ini, ya kan, itu akan searah atau timbulnya arahnya itu searah dengan pergerakan hole. Atau dapat dikatakan berlawanan dengan pergerakan elektron. Nah, dapat dikatakan di sini ya bahwa aliran elektron atau aliran arus ya. Aliran arus listrik arahnya berlawanan dengan aliran elektron. Nah, jadi arus listrik arahnya itu akan berlawanan dengan pergerakan atau dengan aliran elektron, itu akan berlawanan. Jadi kalau elektronnya geraknya ke kanan, maka arus listriknya geraknya ke kiri. Seperti itu ya, searah dengan pergerakan semu atau seolah-olah bergerak dari pergerakan hole tadi atau yang dianggap sebagai muatan positif. Nah, seperti itu. Itu maksud dari arus listrik ya. Jadi bukan elektron mengalir, kemudian misal ke kanan, arus listriknya juga ke kanan, tidak. Maka kalau elektron itu bergerak ke atas, maka arus listriknya akan bergerak ke bawah. Karena sunatullahnya, hukum alamnya itu seperti itu. Ya, kenapa begitu? Karena dia mengikuti pergerakan hole atau kekosongan tadi, ya yang seolah-olah tadi bergerak. Nah, itu dasar teorinya. Kemudian, nah, secara matematis karena besaran fisika itu harus memiliki angka ya, harus memiliki nilai, maka arus listrik juga memiliki nilai. Nah, nilai arus listrik itu ditentukan oleh jumlah muatan yang berpindah atau yang bergerak sama saja per satuan waktu. Jadi begini, arus listrik besarnya atau nilainya itu dipengaruhi oleh banyaknya muatan atau jumlah muatan yang mengalir, yang bergerak atau yang berpindah dalam satu satuan waktu tertentu. Misal, berapa banyak muatan yang mengalir dalam 1 jam. Nah, misal ada 1000 muatan yang mengalir dalam 1 jam, maka besarnya yaitu ya, ada 1000 muatan per 1 jam, itu adalah arus listrik. Atau secara matematis kita lambangkan karena arus listrik itu lambangnya adalah I, ya. Kemudian muatan itu dilambangkan sebagai Q, ya ini I adalah arus listrik, di mana satuannya adalah ampere. Kemudian ada Q, yaitu muatan listrik, yang satuannya adalah coulomb. Kemudian T ada waktu, yang biasanya adalah satuannya detik atau sekon. Nah, ini saya geser. Nah, arus
itu merupakan jumlah muatan yang berpindah, yang mengalir atau yang bergerak per satuan waktu. I, Q, per T. Atau kalau di dalam buku fisika yang tingkat kuliahan, dia karena jumlahnya karena jumlah elektron itu sangat banyak atau muatan yang bergerak itu sangat banyak, biasanya menggunakan pendekatan diferensial, yaitu I sama dengan dQ per dt. Nah, ini menggunakan pendekatan diferensial, di mana karena jumlah elektron itu sangat banyak, ya, tidak diketahui jumlahnya. Nah, maka menggunakan sampel atau beberapa muatan saja. Kalau di dalam matematis menggunakan operator D, ya, atau operator diferensial yang berubah tiap satuan waktu. Nah, seperti itu. Nah, ini dalam besarnya arus listrik. Jadi kalau ditanya arus listrik apa? Arus listrik adalah perpindahan atau pergerakan muatan yang mengalir pada saluran tertentu per satuan waktu. Atau lebih sederhana adalah jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu, ya kan? Nah, maka bisa dikatakan bahwa arus listrik apa? Arus listrik adalah banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, sebagai contoh begini ya, contoh soal. Contoh. Nah, nomor 1 ya. Sebanyak 50 kolom. Ya, C itu kolom. Ya. Muatan negatif mengalir pada suatu kabel, ya ini permisalan, dalam kurun waktu 2 detik. Nah, berapakah arus listrik yang mengalir? Nah, bertanya ya. Nah, karena I itu adalah banyaknya muatan per satuan waktu, maka Q-nya bisa kita masukkan 50 kolom, ya, dibagi dengan 2 detik atau 2 sekon. Nah, 50 dibagi 2, 25 kolom per sekon. Atau kolom per sekon itu bisa ada satuannya yaitu 25 ampere, ya. Jadi ini sudah ada ya di sini, kalau A adalah ampere, ya, kemudian C adalah kolom, S adalah sekon. Nah, saya kasih penjelasan ya di sini. Jadi A itu adalah ampere, kalau C adalah kolom, kalau sekon jelas sekon, ya S. Oke, seperti itu. Nah, ini contohnya. Nah, jadi besarnya arus listrik itu dipengaruhi oleh banyaknya muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Bisa 25 ampere, bisa 2 ampere. Kalau kalian lihat charger sendiri, itu bisa ada 2 ampere, 1 ampere, setengah ampere, dan sebagainya. Berarti dalam 1 detik misal, ada 2 muatan yang mengalir. Kalau 2 ampere, ya kan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, besar kecilnya arus listrik itu tidak hanya dipengaruhi oleh banyaknya muatan yang mengalir, tapi juga bisa dipengaruhi oleh adanya, yaitu pembahasan kita yang kedua adalah hambatan. Nah, apa itu hambatan? Hambatan sering disebut di dalam fisika yaitu sebagai resistor, dari kata resist, ya.
resistor, di mana lambangnya adalah R. Kalau gambar rangkaiannya di dalam elektronik itu gambarnya seperti sandi rumput. Nah, ini adalah R. Satuan resistor, ya, satuannya adalah ohm. Atau lambangnya begini, bukan O ya, tapi lambangnya adalah tapal kuda, ohm. Nah, resistor itu gunanya apa? Fungsinya adalah untuk memperbesar atau memperkecil arus listrik. Nah, jadi gunanya memperbesar dan memperkecil arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian atau pada suatu kabel. Nah, di sini kegunaan dari hambatan. Jadi besarnya arus tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya muatan, tapi juga ditentukan oleh besarnya atau ditentukan oleh adanya hambatan atau tidak. Ibarat kata begini, ketika kamu melihat sungai, sungai yang tidak ada hambatannya atau tidak ada batunya, maka air itu akan mengalir dengan santai, dengan enak, tanpa adanya hambatan apapun. Ya, tanpa adanya tabrakan, tanpa adanya yang lain-lain. Tapi bayangkan jika sungai itu terdapat batu di tengahnya, banyak batu. Arus yang mengalir, ya, arus air yang mengalir itu tidak sebanyak kalau nggak ada batu. Kenapa? Karena ketika air kena sini, maka dia akan ke sini, dia akan ke sini, ketika ke sini dia akan bagi dulu, ya kan? Kena lagi, ya kan, terbagi-bagi. Nah, sekarang kalau misal, ya, seperti ini terus ya. Sekarang kalau misal, ya, jikalau hambatannya itu sangat banyak sampai membuat bendungan. Bayangkan seperti itu. Hambatannya banyak, hanya celah-celah kecil saja. Ini rapat misalnya. Nah, maka airnya bagaimana? Ya airnya yang mengalir juga akan makin dikit. Ini hanya akan masuk di sini, celah-celah, ya kan? Ini juga hanya di sini. Ini akan ke sini. Sedikit sekali. Nah, ini ilustrasi dari hambatan. Nanti ke sini misal ini rapat, ya nanti hanya segini. Nah, ini hanya segini nanti. Nah, ini maksud dari kenapa hambatan itu berperan. Kamu bayangkan ketika air sungai dibendung. Nah, itu adalah sebagai hambatan. Bedakan ketika bendungannya ditarik. Nah, arus airnya akan semakin deras, semakin banyak volume yang keluar. Nah, seperti itu. Itu ibarat resistor atau hambatan yang menghambat pergerakan dari arus listrik. Sehingga tadi fungsinya hambatan adalah bisa memperbesar maupun memperkecil. Itu kalau sungainya dibendung. Kalau dibendungnya dengan kerikil 1, 2, 3, 4 kan tidak masalah. Maksudnya tidak terlalu berefek. Nah, seperti itu. Hambatan juga ada besarnya. Ibarat kata ada batu besar dan batu kecil. Nah, ini ilustrasinya, ilustrasi awal. Oke. Nah, karena tadi saya bilang bahwa besarnya hambatan atau hambatan itu akan mempengaruhi besar kecilnya arus listrik. Nah, itu mengikuti apa? Secara matematis atau secara fisis, dia akan mengikuti berdasarkan hukum yang ada di dalam fisika, yaitu hukum Ohm. Nah, hukum Ohm itu bilang bahwa arus listrik, ya, intinya adalah akan berbanding terbalik dengan besarnya resistor. Dan akan berbanding lurus dengan besarnya tegangan. Nah, V itu adalah tegangan ya. Jadi V itu adalah tegangan listrik atau voltasenya listrik. Sesuai dengan lambangnya, voltase listrik. Satuannya apa? Satunya volt. Kalau disingkat apa? V. Nah, sama ya. Sehingga apa? Ini akan beranak atau kita bisa gabungkan dia menjadi I sama dengan V per R atau di dalam
banyak buku, dia akan menjadi V sama dengan I dikali dengan R. Nah, seperti ini. Nah, hubungannya dengan hambatan apa tadi? Yaitu arus listrik akan berbanding terbalik dengan resistor atau besarnya resistor. Ketika resistor besar, ya kan, seperti ibarat kata batu besar, ya, ketika R-nya besar, sangat besar, maka apa yang terjadi? Maka arus listrik yang mengalir itu sangat kecil, ya kan? Seperti ibarat kata tadi, kalau batu besar ya dipasang di tengah-tengah sungai, kemudian sampai dia membuat bendungan, maka arus listriknya, arus airnya yang mengalir akan kecil. Maka arus listrik juga konsepnya sama seperti itu. Tapi ketika hambatannya itu kecil, kerikil-kerikil yang kita taruh di dalam situ, arus listrik yang dihasilkan semakin besar atau lebih besar, ya kan? Karena tidak dihambat, ya. Ibarat kata tidak dihambat, nggak ada hambatan seperti jalur tol, ya, lancar gitu, airnya keluar semua. Nah, seperti itu. Ini mengikuti nanti hukum Ohm. Nah, hukum Ohm ini akan selalu dipakai di perjalanan nanti ya, kita memahami tentang listrik dinamis. Nah, seperti halnya tadi ya batu ya, bahwa kalau kita pengen nyusun bendungan, maka batunya harus disusun sebaik mungkin. Nah, resistor juga sama konsepnya. Resistor akan atau bisa disusun dalam berbagai bentuk. Tapi secara umum, susunan resistor itu ada dua. Ya. Yang pertama, itu adalah susunan seri. Nah, susunan seri itu gimana? Dijejer semuanya. Jadi resistor 1 disambung langsung dengan resistor 2, disambung langsung dengan resistor 3. Ini disambung secara seri. Nah, mungkin di SD kalian pernah melihat ada istilah lampu. Nah, SD atau SMP. Lampu yang disusun seri. Nah, lampu itu juga sebenarnya bentuk lain dari resistor. Jadi lampu juga sebenarnya resistor atau hambatan. Nah, seperti itu. Makanya kalau kita mau beli lampu itu adalah bilang mau beli yang berapa watt. Nah, berarti nanti listrik yang mengalir di rumah kita ketika mau menyalakan lampu itu disesuaikan itu arus listrik yang mengalir. Oh, karena kita punya segini watt, maka yang dialirkan di dalam lampu hanya 1 ampere saja misal seperti itu, atau 5 ampere seperti itu. Nah, itu seri ya. Nah, tapi ternyata di dalam listrik dinamis, jika ada resistor yang disusun seri seperti ini bisa kita satukan menjadi satu resistor. Satu resistor. Yang kita sebut biasanya resistor seri ya, karena bentuknya disusun secara seri. Resistor seri, kalian tinggal tambahkan saja semua besaran resistor, yaitu R1 ditambah dengan R2 ditambah dengan R3. Semisal begini, contoh ya. Nah, contoh. Kalau saya punya resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4, dan ya. Ini seterusnya ya tadi ya, di rumusnya juga. Ya, ini seterusnya. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, semisal resistor 1 kita punya besarnya 10 ohm, resistor 2 20 ohm, ini 30 ohm, ini 40 ohm. Maka besarnya resistor serinya tinggal kamu jumlahkan semuanya, yaitu 10 ditambah 20 ditambah 30 ditambah dengan 40, maka dia akan sama dengan 100 ohm. Nah, jadi kalau misal kamu menyambungkan resistor 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm, 40 ohm, itu sebenarnya bisa diganti dengan satu resistor, yaitu resistor 100 ohm. Karena nilainya sama gitu. Ya, dengan kalau disusun seperti ini. Jadi maksudnya ada RS itu adalah penggabungan resistor. Ya, semisal gini, kapan kita pakai di kehidupan nyata? Ketika saya butuh resistor yang besarnya 50, tapi saya nggak punya, adanya 20
dan 30. Ya sudah, kamu gabung saja. Satu 20 ohm, satu 30 ohm disusun secara seri, maka kamu punya resistor 50 ohm. Seperti itu, ya. Oke, itu susunan resistor yang pertama, yaitu susunan resistor yang pertama, yaitu susunan resistor seri. Nah, susunan resistor yang kedua yaitu paralel. Oke, pakai warna hitam saja. Yang kedua adalah paralel. Nah, mungkin kalian juga tahu ya, kalau dulu ada lampu paralel kalau di SMP dan SD. Nah, ini juga sama sebenarnya. Lampu juga resistor ya. Nah, ini ada R1, ada R2, ada R3. Nah, sama, ini juga bisa kita gabungkan. Resistor di dalam paralel itu bisa kita gabungkan menjadi satu resistor. Dilambangkan sebagai, atau kita sebut, atau dalam buku-buku itu tulis sebagai RP atau R total paralel. Yaitu bedanya, mohon maaf, jadi dibuat kalau ingin menggabungkan yaitu 1 per RP atau 1 per R paralel. Ya. 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah dengan 1 per R3 dan seterusnya. Sejumlah R-nya. Ya, sejumlah R-nya. Nah, kalau mau mencari R paralel gimana? Tinggal nanti dibalik. Contohnya begini. Saya punya resistor. Ya, ini 100 ohm. Kemudian yang atas itu misal 20 ohm. Kemudian yang bawah itu misal 50 ohm. Nah, gimana R paralelnya? Kamu cari ya, dibuat seper. 1/20 ohm ditambah 1/100 ohm ditambah 1/50 ohm. Samakan penyebutnya dulu ya, seperti matematika biasa. Kita samakan dengan 100 ya. Ini jadi 5 tambah 1 tambah 2. Nah, ini jadi 8/100. Nah, ini baru 1/R paralel. Yaitu 8/100. R paralelnya berapa? Maka tinggal dibalik saja. 100 dibagi 8. Kita sederhanakan. Dibagi dengan berapa? 4 misalnya. Kita 4. 100 bagi 4, 25. Dibagi 8 bagi 4, 2. Nah, maka R paralelnya adalah 25 per 2 ohm. Atau kalau dalam bentuk desimal yaitu 12,5 ohm. Nah, seperti ini. Nah, kalau kamu lihat, ya, berarti ada perbedaan. Di sini awalnya saya punya resistor yang disusun paralel yaitu 20 ohm, 100 ohm, dan 50 ohm. Ketika digabungkan, hasil ohmnya itu lebih kecil dibandingkan dengan resistor-resistornya yang awal. Ya. Sedangkan seri, saya punya resistor yang besarnya 10 ohm, 20 ohm, 30 ohm, dan 40 ohm, ketika digabung, dia besarnya menjadi 100 ohm. Nah, dapat dikatakan ya, bisa terlihat ya, bahwa kalau disusun seri, itu resistornya tambah gede, karena ditambah. Tapi kalau paralel, resistornya semakin kecil kalau digabung-gabung. Semisal gini, kamu tidak punya resistor 50 ohm. Ya, tapi kamu punyanya resistor 100 ohm semua. Ya, gimana caranya biar dapat 50 ohm? Nah, tinggal kamu pasang dua resistor 100 ohm secara paralel, ya kan? Ini 100 ohm, ini 100 ohm. Nah, nanti kamu dapat 1 R paralelnya, yaitu 1/100 tambah 1/100. Jadinya 2/100. Kalau R paralelnya tinggal dibalik, maka 100 bagi 2, yaitu 50 ohm. Kamu dapat nanti besar,
yang 50 ohm yang kamu inginkan. Jadi kalau kamu ingin resistor totalnya lebih kecil, maka buat secara paralel, tapi resistornya kalau pengen dibuat lebih besar, maka susun secara seri. Itu sudah begitu. Oke. Nah, dari dua rangkaian ini masing-masing memiliki sifat-sifatnya tertentu yang berbeda. Nah, ada sifat-sifatnya, ya kan? Sifat-sifat rangkaian resistor. Ini seri, sini paralel. Nah, sifat seri yang pertama itu satu, arus listrik atau I-nya yang mengalir pada setiap resistor nilainya sama. Ya. Ini ya, ilustrasinya gimana? Ini ada resistor 1, resistor 2, resistor 3. Ya. Kalau ada arus listrik yang mengalir, I masuk sini, ke sini, ke sini, dan ke sini, sampai keluar, itu sama besarnya I. Kalau misal mengalirnya 10 ampere, sebelum masuk resistor 1, 2, 3, ya 10 ampere juga. Karena satu kabel ya. Ini ibaratnya kalau dimisalkan adalah ini satu kabel. Nah, jadi I-nya sama. Beda ketika pada paralel. Ya, kalau paralel arus listrik I yang mengalir pada setiap resistor berbeda. Kenapa? Kasarannya karena kabelnya beda. Nah, itu kasarannya gitu. Ini dilihat ya. Nah, ini ada resistor 1, resistor 2, resistor 3 misalnya kan. Ada arus yang mengalir. Masuk. I. Di sini ada pertigaan. Nah, pasti kan pertigaannya kebagi. Ke atas, ke depan, sama ke bawah. Jadi arusnya kebagi jadi 2. Nah, nanti ngalirnya masing-masing. Ini jadi I1, ini I2, ini I3. Nanti jadi satu lagi. Ya, jadi I. Kalau masuknya sama, keluarnya juga harus sama. Sehingga apa? Nah, sehingga kalau secara matematis, I total yang mengalir pada rangkaian seri sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. Kalau paralel, I total itu merupakan penjumlahan dari I1 tambah I2 tambah I3. Logikanya gimana? Lihat di gambar tadi ya, kalau ada arus yang mengalir, ya masuk ada pertigaan, kebagi jadi 3. Kalau resistornya ada 3. Kalau resistornya ada 4, ya akan kebagi 4. Tapi nanti di ujungnya jadi satu lagi. Jumlahnya nanti ya sama. Kalau masuknya 10 ampere, keluarnya juga 10 ampere. Nah, kebagiannya gimana untuk I1, I2, dan I3? Itu tergantung pada resistornya. Karena tadi ya resistor itu gunanya untuk memperbesar dan memperkecil arus. Jadi tidak semua di I1 itu sama dengan I3. Tergantung resistornya, misal yang atas lebih gede. Nah, kayak gitu. Oke, yang kedua yaitu tegangannya. Tegangan pada rangkaian seri nilainya berbeda
untuk setiap resistor. Sedangkan yang paralel, nilai tegangan atau tegangan pada setiap resistor, saya singkat jadi R ya, pada setiap R, nilainya sama. Nah, jadi ini, ya kan? Saya gambar lagi ya. Ada resistor 1, resistor 2, resistor 3. Terhubung sama baterai. Nah, lambang baterai itu seperti ini ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar itu panjang positif, yang pendek negatif. Nah, ini V total misal, karena sumbernya ya. Atau VS, V sumber atau tegangan sumber. Nah, ini nanti kebagi. Kalau seri kebagi di V1, V2, V3. Jadi tegangannya terbagi-bagi, beda-beda itu. Tiap resistor tegangannya. Kalau arusnya boleh sama, harus sama malah. Tapi tegangannya beda-beda, ya. Nah, di paralel kebalikannya. Misal ini ada 3 resistor, ya kan? Terhubung sama baterai. Nah, besarnya V1, V2, V3 itu sama. Ya, tidak ada perbedaan. Gitu ya. Kalau ditulis matematisnya kayak tadi, ya kalau V ini sama, ada V totalnya. V total kalau di paralel itu sama aja dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Oh, mohon maaf. Sama dengan V3. Beda kalau yang seri. Seri itu merupakan karena kalau dibagi-bagi sama rata, kalau digabungin lagi ya jumlahnya sama. Ibarat kata saya kasih 1000, 1000, 1000, kalau digabungin 3000 karena duit saya awalnya juga 3000. Ya. V1, V total sama dengan penjumlahan antara V1 tambah V2 tambah V3. Jadi V-nya beda-beda. Nah, ada jembatan keledainya kalau ingin mengingat. Seri ya. Seri yang sama arusnya. Kalau paralel yang sama V-nya, sehingga dia jadi agak memaksa sedikit. Paralel. Nah, jadi V-nya yang sama, kalau seri I-nya yang sama. Nah, itu sifat-sifat dari rangkaian dari resistor ya masing-masing. Nah, sifat-sifat ini nanti akan digunakan dalam proses perhitungan maupun proses-proses atau permasalahan-permasalahan fisika yang akan kita hadapi nanti ya. Jadi tidak mesti harus hitungan. Ini konsep, ini bukan ngitung ya, ini konsep. Jadi konsep yang pertama seri itu I-nya sama. Kemudian yang kedua kalau resistornya digabung itu lebih besar. Kalau paralel ya tegangannya itu sama, tapi arusnya berbeda. Kalau resistornya kita gabungkan, itu nilainya akan semakin lebih kecil ya. Itu seperti itu. Kembali ke hukum Ohm yang belum saya kasih contoh ya. Untuk hukum Ohm. Contoh hukum Ohm. Nah, di dalam hukum Ohm, itu sebuah resistor itu harus dihubungkan pada tegangan atau sumber listrik ya. Nah, ini tegangan. Ini yang namanya tegangan tuh yo tadi bilangnya saya contohnya adalah baterai ya kan. Ada aki, ada stop kontak ya kan. Itu adalah sumber tegangan. Tapi baterai yang kita akan gunakan sekarang adalah baterai ya sebagai tegangan DC. Ya, baterai itu sebagai tegangan DC atau tegangan searah. DC dari direct current. Maksudnya gimana? Maksudnya itu arus yang mengalir dari baterai itu searah. Jadi gini, arus itu kan tadi searah dengan perpindahan muatan positif ya, yang seolah-olah berpindah. Maka nanti arus listriknya mengalirnya ke sini. Nah, ini arus listriknya yang mengalir. Nah, dari positif ke negatif muter gitu. Ini arus. Nah, contohnya ya, contoh saya punya resistor 100 ohm gitu. Kemudian kita punya tegangan
sumber, V sumber, ini 100 ohm, V sumbernya adalah 20 ohm. Nah, yang ditanya berapakah arus yang mengalir? Ya, kita pakai V sama dengan I kali R, yaitu hukum ohm, ya. Pakai hukum ohm. V-nya yang kita punya itu adalah, mohon maaf, 20 volt ya, 20 V. 20 volt, yang dicari adalah arus listriknya, resistornya berapa? Resistor yang kita punya adalah 100. Maka arus listrik yang mengalir pada rangkaian di samping itu besarnya adalah 20 per 100, yaitu sama aja dengan kalau kita sederhanakan 1/5 atau 0,2 ampere. Nah, arus itu satuannya ampere ya. Nah, gimana kalau resistornya itu ada banyak? Ya tergantung, banyaknya disusun secara seri atau secara paralel. Saya contohkan yang seri aja ya, yang lebih mudah. Kalau saya punya resistor 3 disusun secara seri, kemudian dihubungkan dengan baterai. Ya, misal ini nggak usah banyak-banyak ya, 5 ohm, 3 ohm, 2 ohm. Nah, tegangan listriknya, V sumbernya itu misal 10 volt saja. Nah, sama tetap pakai V sama dengan pakai hukum ohm, I dikali dengan R. Untuk cari I-nya, I-nya berapa gitu kan, misal yang ditanya. Nah, I-nya ya dicari sama dengan atas, tapi kan R-nya ada 3. Nah, R-nya ada 3, maka kamu sesuaikan, harus dijadikan 1 dulu, ya kan? Harus jadikan 1. Kalau R-nya disusun secara seri, maka R-nya kamu pakai R seri. Kalau pakai R paralel, ya pakai R paralel. Seperti itu. Ya, sehingga nanti gimana? Nah, kamu cari dulu R serinya. R seri sama dengan 5, tinggal ditambah ya. 3 tambah 2 sama dengan 10 ohm. Nah, maka nanti tinggal masukkan. V-nya 10 volt, I-nya dicari, R-nya 10. Nah, maka I-nya sama dengan 10 dibagi 10 atau sama dengan 1 ampere. Seperti itu. Yang paralel juga sama. Ya, seperti itu. Kalau ada penggabungan bagaimana? Nah, misal seperti ini. Saya ada ini, ya kan, resistor, kemudian diparalel lagi. Nah, ini namanya gabungan. Ini R1, ini R2, ini R3, ini V. Nah, gimana caranya? Tinggal gabungkan dulu yang paralel, ya kan? Yang sini kamu gabungkan dulu. Ya, jadi 1/R paralel sama dengan 1/R2 ditambah 1/R3. Kalau sudah, nanti gambarnya itu sebenarnya jadi kayak gini. Nah, jadi R1 sama di sini R paralel. Nah, R paralel gimana? Kan tadi kamu sudah dapat di atas. Kamu cari dulu R paralelnya berapa. Nah, karena sudah dijadikan 1, maka akan berubah begini rangkaiannya. Nah, terus kan ini tinggal kamu seri saja, ya kan? Tinggal R-nya, R totalnya berarti tinggal di R1 ditambah R paralel. Baru nanti kamu cari arusnya pakai cara yang di atas seperti itu ya, untuk listrik dinamis pada bagian 1 ini. Baik, saya kira itu untuk listrik dinamis bagian 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.